Semua produk yang sumber dayanya dari sumber listrik langsung itu punya potensi bahaya. Karena itu dalam proses sertifikasi DJID dilakukan yang namanya pengujian electrical safety. Apa itu? Kita bahas dalam video ini. Kita tahu bahwa listrik itu sangat bermanfaat buat kehidupan manusia. Namun, kita juga sama-sama mengetahui bahwa ada potensi bahaya dari penggunaan listrik tersebut. Karena itu, setiap produsen, setiap pelaku usaha, setiap pelaku industri yang memproduksi sebuah produk dengan memanfaatkan listrik sebagai sumber daya dari produk tersebut, harus memastikan bahwa listrik yang digunakan dalam produk tersebut itu aman untuk para penggunanya. Walaupun arusnya kecil, tetap saja itu bisa berbahaya buat penggunanya karena sifat dari listrik itu sendiri yang bisa merambat dengan cepat. Apalagi kalau misalnya ketika kita terkena arus listrik saat badan kita basah, dan itu tentu saja berpotensi lebih besar bahayanya. Karena itu berapa besar pun sumber daya listrik yang digunakan dalam sebuah produk harus dipastikan keamanannya, tidak terkecuali pada produk telekomunikasi. Untuk mengedarkan, baik itu menggunakan atau memperjualbelikan produk telekomunikasi di Indonesia, harus melalui sebuah proses yang namanya Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID. Dalam proses ini, produk telekomunikasi akan dilakukan berbagai uji. Salah satunya adalah uji untuk melihat apakah sumber daya listrik yang digunakan pada produk tersebut aman digunakan oleh para pengguna. Di sini kita akan khusus membahas tentang pengujian electrical safety untuk produk telekomunikasi. Dari namanya kita sudah bisa mengetahui bahwa pengujian electrical safety ini emang tujuannya adalah untuk memastikan keamanan listrik dari sebuah produk telekomunikasi. Pengujian ini dilakukan pada produk telekomunikasi yang memanfaatkan sumber listrik langsung, yang artinya produk tersebut menggunakan kabel untuk mengalirkan listrik sebagai sumber dayanya. Karena selain kabel, kita juga tahu bahwa banyak produk yang memanfaatkan sumber daya lain, misalnya seperti baterai. Untuk produk telekomunikasi yang menggunakan baterai itu tidak diwajibkan untuk melakukan pengujian electrical safety ini. Dalam regulasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang sertifikasi produk telekomunikasi, dijelaskan bahwa tujuan sertifikasi ini adalah salah satunya untuk memastikan keamanan penggunanya. Dan berkaitan dengan tujuan pengujian electrical safety ini, tentu saja pengujian ini harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari sertifikasi DJID tersebut. Sementara regulasi yang mengatur tentang pengujian electrical safety ini sebetulnya sudah tertuang di semua standar teknis yang berlaku untuk masing-masing teknologi fitur telekomunikasi. Kalau Bapak Ibu masih bingung produk apa saja yang harus melakukan pengujian electrical safety ini, Bapak Ibu bisa terlebih dahulu melihat daftar produk yang wajib melakukan sertifikasi DJID dalam Kemenkomdigi nomor 469 tahun 2025. Di situ ada berbagai daftar produk yang wajib dilakukan proses sertifikasi DJID. Kemudian Bapak Ibu identifikasi kembali apakah produk Bapak Ibu yang mau disertifikasi tersebut menggunakan kabel sebagai sumber dayanya atau tidak. Jika menggunakan kabel, maka sudah bisa dipastikan bahwa produk tersebut harus melakukan pengujian electrical safety ini. Semua jenis pengujian yang dilakukan dalam proses sertifikasi DJID itu sebetulnya mengacu pada standar internasional yang berlaku pada masing-masing jenis pengujian. Untuk pengujian electrical safety di Indonesia itu mengacu pada SNI IEC 60950 1 klausul 5.1 dan 5.2 tentang aturan terkait pengujian electrical safety tersebut. Pada SNI IEC 609501 itu dijelaskan secara umum ada dua jenis pengujian electrical safety, yakni pengujian arus bocor dan pengujian tegangan berlebih. Pengujian arus bocor itu pada intinya adalah untuk menguji atau melihat adanya arus bocor yang dihasilkan dari produk tersebut. Kenapa ini diuji? Ya tentu saja karena arus bocor ini dalam skala tertentu bisa jadi akan berbahaya bagi pengguna atau bahkan bisa merusak produk lainnya yang berdekatan ketika produk tersebut digunakan. Dalam acuan standar teknis sendiri sudah dijelaskan bagaimana prosedur pengujiannya. Namun secara umum pengujian ini dilakukan dengan menempelkan sebuah alat pada bagian-bagian konduktor dari produk telekomunikasi. Produk kemudian dinyalakan dengan tegangan atau voltase listrik sebesar 220 volt. Kemudian bagian-bagian konduktif dari produk tersebut ditempelkan sebuah alat, kemudian dilihat seberapa besar tegangan yang terjadi. Setelah itu hasilnya akan dicocokkan atau disesuaikan dengan persyaratan teknis yang berlaku pada standar teknis yang mengacu pada acuan standar internasional. Jika lebih tentu saja
produk telekomunikasi tersebut bisa dinyatakan tidak lulus pengujian electrical safety ini. Sementara uji tegangan berlebih adalah sebaliknya dari uji arus bocor tadi. Dalam uji arus bocor adalah kita melihat arus yang keluar dari produk telekomunikasi tersebut yang bisa membahayakan, maka uji tegangan berlebih ini adalah kita mau melihat bagaimana kemampuan dari produk tersebut untuk menahan atau mengisolasi arus-arus listrik yang bocor dari produk-produk lainnya. Dengan kata lain, uji ini dilakukan untuk melihat ketahanan dari isolator arus listrik produk telekomunikasi tersebut. Sama seperti pengujian arus bocor, prosedur pengujian tegangan berlebih ini juga sudah dijelaskan dalam standar teknis. Secara umum, produk telekomunikasi akan diberikan tegangan sebesar 1500 volt, di mana sebuah alat akan ditempelkan pada bagian-bagian isolator dari produk telekomunikasi tersebut. Kemudian secara bertahap dinaikkan tegangannya dan dilihat kinerja dari fitur telekomunikasi produk tersebut. Jika terjadi gangguan, bisa jadi ini menunjukkan bahwa produk tersebut tidak memiliki ketahanan yang baik terhadap arus bocor yang diterimanya. Karena itu bisa jadi produk tersebut dinyatakan tidak lolos pengujian electrical safety ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau melakukan sertifikasi DJID, jika memang produk telekomunikasinya itu diwajibkan untuk melakukan pengujian electrical safety ini, harus dipastikan bahwa sumber listrik yang mengalir dalam produk tersebut, ataupun jika produk tersebut itu berpotensi terkena arus listrik dari produk lain, harus dipastikan bahwa semuanya bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya apa? Artinya produk tersebut harus bisa tahan terhadap arus bocor yang terjadi karena produk lain, ataupun juga memastikan bahwa tidak terjadi berlebihan arus bocor pada produk telekomunikasi tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian pada produk lain. Jika mau mengetahui lebih banyak tentang pengujian electrical safety ini atau secara umum terkait Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, serta update tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.